Wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjut lagi belajar React.js-nya, dan untuk kesempatan kali ini kita akan buat sebuah fungsi login dan logout di React.js yang akan menggunakan API sebelumnya yang sudah kita bikin di tutorial saya sebelumnya tentang bahas pembuatan aplikasi REST API dengan Node.js ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman, kalau kita kemarin udah menggunakan Postman gitu ya, ketika kita mengakses URL ini, kita masukkan email password, maka ketika berhasil dia akan generate token seperti ini, JWT ya. Dan ketika salah, maka kita munculkan error dan message-nya bahwa email atau passwordnya salah. Nah, ini akan kita implementasikan di aplikasi React.js. Teman-teman, saya sudah membuat sebuah project baru ya. Jadi project ini terpisah dari project sebelumnya, itu masih kosong seperti ini. Namun di extensionnya atau dependensinya yang saya install ada satu library Axios, ada Bootstrap, ada Query String, ada React Router DOM, ada React Strap. Ini akan kita pakai. Pastikan MySQL kalian servernya sudah jalan seperti ini, running semua hijau ya. Lalu apalagi? Nah, ini servernya jalanin juga ya di node servernya kalian jalanin, lalu di React.js-nya juga kalian jalankan. Oke, sambil ini teman-teman silahkan di src-nya kita buat sebuah folder baru namanya komponen ya. Kita bikin login komponen, lalu membuat register komponen, lalu buat sebuah file namanya home komponen. Semuanya kita akan menggunakan React Hook ya. Dan satu adalah navbar, menu komponen. Oke. Jadi kita udah punya 4 komponen. Nah, untuk ini kita ya. Lalu di app.js-nya kita hapus semua seperti ini ya. Kita hapus, lalu ininya juga saya hapus. Dan untuk yang pertama, kalian silahkan konfigurasi dulu app.rs API-nya di middleware auto.js ya. Di modul login-nya silahkan tambahkan username seperti ini. Username sama dengan rows ke 0 username. Lalu ditambahkan di response-nya usernya adalah username. Tujuannya adalah agar si username ini muncul di halaman aplikasi login kita nanti. Error ya, masih belum saya lanjutkan ke app.js. App.js di sini kita akan memanggil pakai use reducer ya, dan konteks tentunya. Oke, sekarang kita buat konteks ya. Buat konteks ini keren banget ya. Jadi kita bisa punya data dan fungsi yang sifatnya global ya. Out konteks saja ya. Sama dengan create context. Lalu kita buat state-nya ini si state ya. Jadi state-nya adalah ada state. Saya pakai multi state ya, ada is authenticated. Yang pertama karena dia belum login jadi otomatis false. Saya juga menyimpan data user ya, username-nya dan token JWT-nya.
saya awalnya adalah 00, nah, dia masih false, belum terautentikasi. Kemudian saya bikin sebuah reducer ya, fungsi reducer di app.js-nya ya. Si reducer ini fungsinya adalah tentunya saya pakai switch case ya. Nah, si switch case ini isinya adalah fungsi-fungsi yang digunakan sebagai fungsi global di reducernya. Saya ketika case-nya adalah action-nya adalah login seperti ini ya, login. Lalu kita akan nyimpan datanya di local storage, lalu set itemnya dengan nama user ya. Kemudian datanya dari action.payload ini nanti kita akan buat melempar data dari fungsi login nanti ya. Nanti kan si login ini kan menghasilkan data tuh. Nah, data-data ini yang akan kita lempar dengan payload ya. Nah, di sini token ya, saya akan token. Nah, di bawah token kita akan returnkan ya. Returnkan datanya. Returnkan datanya is authenticatednya nilainya true ya. Kalau dia udah benar-benar berhasil login, makanya is authenticatednya di true. Lalu usernya itu berasal dari sini, data username yang akan kita simpan, dan tokennya juga kita simpan di state ya. Kita akan simpan di state seperti ini. Lalu ketika case-nya adalah logout ya, jadi kalau logout maka si is authenticatednya jadi false ya. Nah, jadi kalau logout ya udah is authenticatednya jadi false. Nah, kalau login makanya dia jadi true ya. Nah ya. Lalu si local storage-nya jangan lupa di clear. Kalau storage-nya di clear, jadi datanya kita hapus di browsernya ya. Nah, kita udah bikin reducer, berarti kita panggil browser routernya ya. Di sini ya, di dalam return. Di dalam return kita buat si reducer ini biar bisa menjadi data global ya. State dan dispatch ya. Adalah use reducer, dan state-nya adalah initial state. Oke. Nah, sekarang kita read di dalam routernya, kita masukkan bungkus dalam router DOM. Router ya. Nah, ini ya, kepanggil otomatis. Kita masukkan dalam browser router, kita bungkus, di dalamnya ada switch. Di dalam switch ini kita panggil konteksnya, kita providernya, value-nya adalah ini ya, value-nya adalah state.dispatch ya. Jadi di providernya itu konteks ya. Jadi di dalam providernya nilainya adalah state dan dispatch ya. Lalu teman-teman setelah di dalam out context ini kita panggil menu komponennya ya, navigasinya, terus di
bawahnya kita cek dulu ketika state-nya is authenticated-nya false ya, atau dia belum melakukan login gitu, maka dia kita redirect ya, redirect kemana? Ke halaman login ya. Nah, halaman login ini saya sengaja bikin path name-nya adalah seperti ini ya. Jadi masih defaultnya adalah path-nya login itu pakai garis miring saja atau localhost 3000 gitu ya. Oke, sip. Saya tutup dulu si ininya. Lalu ketika dia udah login ya, kalau dia benar login maka kita redirect juga ya, kita redirect kemana? Ke path name-nya adalah home page misalnya, home page gitu ya, atau dashboard bolehlah. Ya, sip, saya tutup redirect-nya biar nggak error ya. Saya format kembali. Oke. Oke. Nah, sekarang di bawah sini ya, di sini saya buat sebuah router path untuk yang localhost 3000-nya defaultnya adalah login komponen ya. Dan untuk homepage-nya setelah berhasil login ya, path-nya adalah homepage. Ini aja lah. Komponennya adalah home komponen. Lalu juga kita akan membuat sebuah route register ya. Jadi register itu komponennya adalah register komponen. Oke, mantap. Lens 19. Switch. Oh, karena kita belum fault ya, faultnya yang nge-return ke stack. Error. Ding. Sudah file lens 9 switch action.type action. Ada apa ini? Oh, ini dia ternyata teman-teman. Action ya. Actionnya ada di sini. Fragment. Kalau fragment mudah ya. Fragment. Di menu. Fragment. Oke. Di login fragment juga. Fragment. Lalu ada error lagi. Sip, nggak ada ya, ada error. Kita back ke app.js. Sudah. Di sini masih seperti dia, masih kosong ya, belum ada perubahan. Sekarang kita ke menu login dulu, login ya. Ke menu login. Jadi di login ini kita akan panggil ini ya, formnya.
Yang jelas kalau login kita akan memanggil sios dulu deh, sios ya, from sios, oke. Lalu import query string ya, query string from query string. Lalu kita import, membuat yes sama dengan require query string ya, query string. Nah, sekarang API-nya jangan salah ketik ya. Jadi http localhost itu kita di port 3001 ya, jangan salah ya teman-teman ya. Sekarang kita ubah ininya di loginnya. Di bawah login kita akan memanggil kontak dulu ya, jadi biar dispatch-nya bisa berfungsi. Dispatch itu adalah use context out context ya, jadi si dispatch-nya biar kita bisa gunakan. Oke. Setelah kita gunakan biar dispatch yang di APP.js kita bisa gunakan, sekarang kita lakukan initial state dulu, membuat initial state ya. Di initial state ini kita membutuhkan email ya, karena kita akan menginputkan email. Lalu password ya, password. Lalu kita juga akan ambilkan is submitting ya. Jadi kalau si buttonnya tidak diklik, maka dia akan menampilkan login misalnya. Kalau lagi diklik dia akan loading, oh berarti ini lagi diproses gitu ya. Lalu saya akan tampilkan error atau pesan kesalahan ya. Jadi pesan kesalahan ini ketika dia salah memasukkan username, email dan password misalnya. Oh, username dan passwordnya salah gitu, misalnya gitu. Lalu saya bikin data use state-nya yaitu data ya, data dan set data tentunya. Tentunya dia butuh use state. Nah, use state ini untuk merubah data dari si initial state. Oke, seperti ini. Lalu saya juga membuat fungsi handle input change ya, input change ya. Jadi si handle input change ini biar si formnya bisa kita inputkan. Jadi kan formnya kalau tanpa handle input change atau on click change itu, maka formnya dia bersifat disable. Jadi ketika si formnya di inputkan data, maka kita akan merubah data state ini ya. Nah, kita akan set data. Set datanya apa? Datanya akan kita rubah ya, berdasarkan name itu berdasarkan si value yang kita inputkan. Jadi si event.target ya, target.name itu adalah isinya itu adalah event.target.value seperti ini. Oke, jadi kalau handle change-nya sudah dibuat, nanti kita akan pasang di on click change, on change-nya di sebuah inputan form. Lalu kita juga buat fungsi ketika form itu di submit ya, handle form submit gitu. Jadi ketika si form ini di submit, dia akan mengambil data email dan password, dan kemudian dia diproses menggunakan Axios menggunakan proses post data ya. Event
prevent default ya, jadi si ini prevent default. Lalu kita set data ya, set datanya kita rubah tentunya si data state-nya itu submittingnya menjadi true kan. Kenapa jadi true? Karena ketika diklik login, button login klik, ketika dia lagi disubmit kan. Nah, kalau dia berhasil disubmit, berarti dia buttonnya akan sifatnya adalah disable, tidak bisa diklik. Lalu kita tampilkan juga error message-nya tetap 0 ya. Nah, lalu teman-teman setelah kita merubah submittingnya menjadi true atau buttonnya nanti akan sifatnya disable, kita akan tampung datanya dengan request body. Request body ini adalah ini, teman-teman. Jadi dia akan mengambil dari si request body, yaitu email dan passwordnya. Request body. Di sini email itu adalah data.email, karena data ini kan dari sini ya, dari initial state ya, dari data.email. Jadi setelah ada handle input change, maka kita simpan data di state dan sekarang kita tampung di si const request body. Lalu password ya, jadi data.password ya, kita tampung datanya di sini. Lalu kita buat konfigurasi dengan manggil headernya, karena headernya tipenya adalah ini ya teman-teman ya, xwww form URL encoded, maka kita juga harus konfigurasi di sini. Headersnya adalah ten.type application garis miring x www garis miring tanda strip form strip URL encoded ini. Jadi content type-nya adalah URL encoded. Nah, sekarang kita panggil Axios-nya karena metodenya adalah post, jadi post kita panggil URL-nya yaitu API. Lalu alamat ininya ya, alamat ini berarti out API versi 1 login. Out API versi 1 login ya, seperti ini. Kemudian datanya adalah query stringify request body-nya. Lalu di sini kita masukkan konfigurasinya. Oke, mantap. Lalu kita konsumsi response message-nya dalam bentuk response ya. Nah, ketika response-nya data.success true ya. Ketika data suksesnya true, berarti ini suksesnya true, maka kita akan memanggil fungsi dispatch yang ada di sini. Dispatch-nya akan kita panggil. Tujuannya adalah kita akan melemparkan data ke app.js ya, karena biar datanya lebih global. Jadi fungsi action type login-nya. Nah, jadi kita akan manggil fungsi tipe login ini akan kita gunakan. Nah, oke, jadi tipe login ini kita gunakan. Kita tampung data responnya ya dalam ke payload ya. Ke payload itu adalah respon.data. Nah, jadi nanti data payloadnya adalah respon.data yang berhasil kita ambil dari metode post memanggil API ini. Jadi kita simpan dalam bentuk payload.data seperti ini. Ketika
ternyata suksesnya adalah false atau ada kesalahan, maka kita akan merubah datanya ya, merubah data state-nya, itu set datanya itu data, kemudian is submittingnya nilainya sekarang adalah false ya, jadi dia bisa login kembali, bisa mengeklik kembali button loginnya. Kemudian error message-nya kita tampilkan to res.data.message ya, jadi res.data.message. Nah, data ini, message ini yang akan kita tampilkan di situ. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita throw ke responnya. Nah, biar ini teman-teman di sini kita jadikan panggil kontainer ya, kontainer, biar nanti kita bisa membuat 2 buah kolom. Kolom tentunya pakai row. Sorry, bukan row yang ini, tapi row yang ini. Nah, di dalam row ada kolom 1 dan ada kolom kolom 2 ya, jadi ada kolom 1 dan kolom kedua. Nah, karena form kita gunakan form di sini, saya akan menggunakan React Strap ya. Jadi di form ini saya ambil React Strap, saya tambah di sini, kita copy paste saja si formnya, copy. Lalu saya tampilkan di kolom yang kedua ya, di sini. Oke. Nah, karena saya hanya butuh 2 saja, yaitu email dan password, jadi form yang sampai buttonnya saya tidak butuh ya, saya hapus di sampai sini saja. Nah, untuk kolom yang pertama itu saya gunakan adalah card image ya. Jadi si card image ini saya ngambil data gambar ya dari internet ya. Saya ngambil datanya dari situs flash image seperti ini. Saya ngambil yang people. Nah, ini saya rubah jadi 380. Lalu row kolom kolom. Si formnya, ketika di formnya kita submit, yaitu on submit, kita akan manggil fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu handle form submit, yaitu handle form submit. Nah, sedangkan di input type-nya yang ini teman-teman, kita tambahkan value ya, value itu adalah data.email ya. Jadi kalau di sini value-nya adalah data.password. Dan untuk on click change-nya itu adalah handle input change, sama seperti ini. Saya copy, saya taruh di sini juga ya, sip, mantap ya. Lalu untuk menampilkan pesan kesalahannya, saya akan menampilkan dengan bentuk alert ya. Tampilannya adalah alert ya. Jadi data.error message ya. Data.error message-nya akan saya tampilkan di sini ya. Nah, dalam bentuk div, di class name-nya kalau alert bootstrap itu adalah alert,
ya, terus alert yang danger yang warna merah, lalu untuk role-nya adalah alert seperti ini. Nah, pesan errornya akan saya tampilkan, yaitu data.error message seperti ini. Nah, dan untuk buttonnya ini teman-teman, ketika diklik ini kita akan ngecek dulu submit atau enggak. Kalau dia lagi disubmit maka dia akan disable sifatnya. Makanya di sini kita ngecek dulu data.isubmitting ya. Jadi kalau disubmit dia tuh berdasarkan true atau false gitu. Nah, kemudian ketika data.isubmitting ya, dia nanya kan, lagi disubmit nggak gitu. Kalau lagi disubmit maka kita tampilkan lagi loading ya. Oke. Dan ketika dia ternyata nggak lagi disubmit, tidak lagi disubmit, maka kita tampilkan sedang boleh login gitu ya, boleh diklik login gitu ya. Kita coba cek. Nah, maksudnya ini ya, boleh login, tapi kalau kita klik nanti dia is loading, is submitting dan sebagainya, boleh. Sekarang kita percantik tampil headernya di menunya. Menunya saya akan percantik dulu menu komponennya. Dan untuk menunya saya pakai navigasi di React pakai ini aja ya. Ini. Oke, ini. Terus pakai use tab juga. Dan template-nya langsung saya copy saja ya. Saya copy. Bener nggak sih ini? Oh, pakai yang atas. Sorry, saya pakai yang bawah tadi ya. Saya ulangi lagi. Copy aja, lalu ininya saya juga copy di bawah menu. Nah, seperti ini, lalu di bawah returnnya saya copy sampai bawah, sampai div. Saya copy seperti ini. Saya pastekan, saya format kembali karena saya hanya membutuhkan beberapa menu, berarti yang link GitHub-nya sampai yang sini. Oke. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Ya nggak penting-penting, ditutup saja seperti ini. Nah, ini kelas name-nya saya rubah jadi navbar dark ya, navbar dark biar warnanya jadi hitam. Oke, kita coba cek. Jadi hitam seperti ini ya. Oke, mantap. Lalu kita panggil yang dispatch-nya biar bisa kita gunakan untuk memanggil fungsi logout ya. Jadi kita panggil dispatch-nya, dispatch use context out context. Dia out context ya. Out context. Oke, out context-nya sudah kita panggil biar kita bisa melakukan fungsi logout ya. Jadi di sini di simple text-nya akan saya rubah dengan memanggil button ya, karena button untuk logout ya, di posisi sini buttonnya logout ya. Nah, sekarang saya panggil dengan button
Nah, buttonnya tentunya kan untuk melakukan aksi klik berarti kita butuh on click ya. Kalau button untuk ini berarti kita butuh on click. Oke, kita on click kan. Nah, function. Nah, saya akan memanggil fungsi dari dispatch ya, dispatch. Dispatch tipenya kalau logout adalah type-nya logout ya. Jadi biar logout berhasil. Sini saya tampilkan stat.isOut authenticated. Jadi ketika dia sudah berhasil mengautentifikasi, maka kita munculkan yang namanya tulisan ini teman-teman. Logout ya. Logout. Nanti muncul di sini. Biar warnanya jadi putih, saya jadikan nafling saja. Nafling ya, seperti ini. Oke. Mantap. Sudah ya. Muncul sini ya. Form loginnya sudah berhasil. Sekarang kita rubah homepage-nya biar lebih cakep ya. Homepage-nya pakai Jumbotron ya. Pakai Jumbotron. Hello World seperti ini. Saya akan gunakan copy aja ya, langsung di sini di dalam Jumbotron. Nah, sampai di saya copy, saya gantikan seperti ini. Nah, di sini karena kita akan menampilkan nama usernya, saya copy dari si ini ya, out kontaknya saya tampilkan di sini. Kita ulangi biar out konteksnya biar muncul. Nah, hello-nya kita rubah dengan nama stat.user. Ini mantap. Oke. Use context. Oke. Save. Loginnya biar lebih cantik, di atas form saya tambahkan H1 login form ya. Saya kasih horizontal row. Nah, seperti ini. Oke, login. Oke. Kita cek REST API-nya jalan ya, harus sudah jalan seperti ini. Kita coba pakai salah satu yang ada di tabel, misalnya Andika, kita coba sini Andika, kita pakai password yang salah dulu ya. Nah, dia akan muncul peringatan seperti ini. Ketika dia benar, maka dia bisa login, dan sekarang adalah Hello Andika ya, berdasarkan username-nya. Sekarang kita coba cek logoutnya. Logoutnya dia cannot read property user of undefined. Di reducer APPJS 34. Nah, ini usernya sekarang dijadikan 0. Oke. Kita coba lagi. Andika 123 login ya. Good. Nah, dia akan kembali ke form login gitu ya. Untuk registernya di bawah form login ya. Misalnya di bawah form ya. Saya tambahkan di sini belum punya akun. Register.
Ini. Sekarang kita jadikan link ya, link tuh kemana? Ke register yang ada di app.js adalah register ya, di sini di login, jadi klik ke register. Nah, ini belum punya akun, ada link, kita klik. Nah, dia akan ke halaman register. Kemudian di register komponen, di sini registernya terserah ya. Tinggal kalian bikin form saja untuk bisa menambah data. Konsepnya sama seperti login. Oke, jadi seperti itu teman-teman, saya simpulkan sebentar ya. Jadi kita akan menggunakan konteks API untuk menampung reducernya biar bisa diakses oleh halaman home dan sebagainya. Jadi reducer ini kan punya dua fungsi, yaitu login dan logout ya. Ketika login dia akan nyimpen ke local storage. Biar kalau kalian nggak percaya, kita coba ya di Andika misalnya 123. Ketika dia login, maka ketika kita inspect elemennya, dan di sini ada menu application. Nah, dia menyimpan token dan usernya gitu ya. Jadi ini akan jadikan sebuah autentifikasi gitu. Jadi setelah token dan username-nya disimpan di local storage, nah state-nya akan dirubah juga, is authenticated-nya jadi true. Nah, ketika logout ya kita clear saja memorinya, lalu autentikasinya jadi false. Nah, kalau di sini kan ketika dia autentifikasi, dia akan di redirect ke halaman login, dan ketika dia udah is authenticatednya adalah true, dia akan di redirect ke halaman homepage. Gitu ya teman-teman ya, untuk membuat routernya seperti ini. Kalian udah paham. Dan biar global, kita jadikan value provider pakai konteks yang dimana dispatch fungsi-fungsi login dan logoutnya bisa diakses oleh halaman lain. Contohnya adalah logout yang bisa diakses oleh menu komponen. Jadi kita cukup fungsinya di app.js, tapi kita bisa pakai juga fungsi action logoutnya di menu komponen gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, cukup panjang membahas login dan register di React.js yang menggunakan REST API. Semoga teman-teman paham, walaupun ini cukup panjang, tapi kalau terus dilatih pasti kalian akan menemukan kliknya. Oke, dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berkreasi menggunakan React.js. Sampai jumpa di seri-seri video tutorial saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.